Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana yang haram bisa menjadi halal. Ini banyak sekali titipan, banyak sekali pertanyaan pernyataan tersebut. Yang haram bisa menjadi halal, tapi awas, konteks ini jangan diutak-atik. Yang namanya mencuri tetap juga haram, nggak ada mencuri itu halal. Oke? Dalam konsep dasar dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang membedakan antara halal dan haram, seperti kebajikan, kemanfaatan, dan keadilan dalam kondisi terjepit. Hal-hal yang sebelumnya dianggap haram bisa menjadi halal jika memenuhi prinsip-prinsip ini. Awas, ingat, jangan diutak-atik apa yang saya katakan. Ini kalau mencuri, tetap aja mencuri itu haram. Konsep darurat dalam Islam, ada konsep darurat yang memungkinkan seseorang melakukan hal-hal yang sebelumnya dianggap haram untuk mengatasi situasi yang membahayakan. Misalnya makan daging babi dalam situasi darurat seperti kelaparan dapat menjadikan halal. Perubahan konteks dalam kondisi terjepit, lingkungan dan situasi dapat berubah, sehingga hal-hal yang sebelumnya dianggap haram bisa menjadi halal jika situasinya membutuhkan, misalnya mencari nafkah dengan bekerja di perusahaan yang menjual barang haram dalam kondisi terjepit seperti kemiskinan, bisa menjadikan halal. Ini sering sekali pertanyaan minta penjelasan mengenai pekerjaannya. Tolong ini dicatat, kita yang sudah mempunyai pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik, jabatan yang tinggi, jangan sampai ngatain, menghina, mencela tetangga kita yang masih dalam bekerja di tempat perusahaan yang haram. Memang dalam kondisi kejepit kita dibolehkan, karena dalam konteks untuk menafkahi anak istrinya. Kalau dia nggak bekerja, maka dia akan lebih berdosa lagi. Anak istrinya siapa yang mau menafkahi? Anak istrinya siapa yang mau ngasih makan? Ente mau ngasih makan? Ente mau nafkahi? Ya, makanya jangan selalu menghina tetangganya, siapapun yang dalam kondisi masih dalam bekerja tempat yang haram. Saya rasa semua tahu, nggak perlu saya sebutkan mana yang halal dan mana yang haram. Ini catatan penting, jangan diutak-atik. Ketika kita di dalam hutan, kita mau pulang, tidak ada kendaraan satupun, padahal dalam kondisi jauh. Yang ada hanya babi. Otomatis kita dengan terpaksa naik babi. Itu salah satu yang haram menjadi halal. Tapi ingat, konteks ini hanya sementara. Ketika kita sudah sampai di desa, di kota,
Pokoknya kita sudah keluar dari hutan, kita harus tinggalkan babi itu, kita ganti dengan kendaraan yang halal. Ibaratnya itu kita bekerja di tempat yang haram, setelah kita berhasil keluar, ibaratnya kita bekerja di tempat yang haram, ketika kita sudah sampai menemukan pekerjaan yang halal, kita harus meninggalkan pekerjaan yang haram. Tapi ingat, dalam konteks ini, mentang-mentang dalam pekerjaan yang haram sudah enak, kita nggak mencari pekerjaan yang halal, itu salah. Itu namanya tidak terjepit, tidak termasuk dalam prinsip-prinsip aturan Islam. Dalam pembahasan poin-poin di atas, kita dapat mengerti bahwa dalam situasi terjepit, hal-hal yang sebelumnya dianggap haram bisa saja menjadi halal, namun harus memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam Islam dan melalui konsultasi dengan ahlinya seperti ulama. Mungkin sudah paham, sudah jelas antara haram dan halal. Dalam konteks haram bisa menjadi halal dalam kondisi terjepit. Jika di dalam pekerjaan kita, kondisi di perusahaan yang haram, kondisi terjepit, silahkan. Tapi setelah kita menemukan pekerjaan yang halal, segeralah kita tinggalkan. Tapi dalam konteks ini kita berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal. Mungkin itu dulu penjelasannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.